dari semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan pendamping dosen yaitu Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayani SMH. Di pertemuan ke-14 ini saya ingin membahas tentang kealpaan atau kelupaan. Merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari atau bewusst skuld dan kealpaan tidak disadari atau unbewusst skuld. Unsur-unsur kealpaan. Yang kesatu, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga atau Vorhersehbarkeit, tetapi pelaku kurang hati-hati atau Unvorhersehbarkeit. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang satu ada culpa lata atau Meriklik Soul atau Grove Soul, yaitu kealpaan berat. Culpa levis atau culpa levissima atau light skuld, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada Deus skuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkiranya kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada unbewusst skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Yang ke-1 ada sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Yang kedua ada sistem normatif, yang itu menilai. Sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengadilan. Selanjutnya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang ke-1 ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda yang milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada claustrophobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat ada nymphomania, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti itu di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya ada keadaan mabok atau intoxication atau drunk kasap. Di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan secara sengaja supaya berani dan tidak malu dengan melakukan kejahatan tindak pidana, yaitu termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya, jadi bukan alasan pemaaf untuk menghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu yang ke-1, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, atau POMPE. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab, atau noyon atau Langmuir. Dasar pertimbangan adalah in dubio pro reo, atau apabila terjadi keraguan-keraguan maka harus diambil putusan paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya ada bab 7,
Alasan penghapusan pidana. Yang kesatu, alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang kemungkinan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang kesatu ada alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond atau feit justificatis, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam yang satu ada alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau overmach atau keadaan darurat atau testan, diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada bela paksa atau notwehr, diatur dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga melaksanakan perintah undang-undang, diatur dalam pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah, diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.